3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hari Budi Hartono. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya yang berjudul Ketentuan Umum dan Mekanisme Sistem Perpajakan serta Pajak Penghasilan. Baik, yang pertama saya langsung lanjut ke latar belakangnya. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukannya perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut telah dilakukan beberapa kali yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam membiayai pembangunan nasional, Indonesia mengandalkan beberapa sumber negara seperti salah satunya yaitu sektor pajak. Penyumbang terbesar sektor penerimaan pajak ialah pajak penghasilan. Ada beberapa jenis pajak PPH, diantaranya yaitu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari dalam negeri atau biasa disebut PPH 21, dan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap warga negara asing yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri Indonesia atau yang disebut PPH 26. Rumusan masalah yang saya ingin bahas yaitu jelaskan secara singkat dan secara umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, apa saja yang menjadi ruang lingkup dari pajak penghasilan? Ya, kita bahas lebih dalam lagi, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu poin pertama NPWP, nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda awal pengenal diri atau identitas pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsinya yaitu satu, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Poin kedua yaitu PKP, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Fungsinya yaitu satu, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai pajak dan penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya, SPT, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajibannya. Fungsinya yaitu surat pemberitahuan wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Ketentuan umum dan yang poin selanjutnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang pertama, SSP, bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak jika telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran berwenang apabila memperoleh validasi. Selanjutnya, SKP, surat ketetapan pajak, terdiri dari surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya, STP, surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak harus melunasi tagihan pajak dan
sanksi administrasinya tercantum dalam surat tagihan pajak atau STP dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Selanjutnya kita lanjut ke pajak penghasilan. Wajib pajak, poin pertama, wajib pajak subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri yaitu sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri atau orang pribadi atau badan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, subjek pajak orang pribadi. Yang dua, badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang telah melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Poin ketiga yaitu pengecualian subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Selanjutnya, objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang poin selanjutnya, pengecualian objek pajak pada pasal 4 ayat 3 nomor 36 tahun 2008 menjelaskan yang dikecualikan dari objek pajak adalah sumbangan, hibah, beasiswa, santunan, dividen, imbalan, dan laba. Selanjutnya yang terakhir adalah PKP dan PTKP. PKP yaitu penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Yang kedua adalah PTKP yaitu pendapatan yang tidak dikenal penghasilannya atau PPh 21. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf bila masih banyak yang kurang. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hari Budiartono telah memberikan kesempatan saya untuk menempuh nilai tugas mata kuliah hukum perpajakan. Sekian, terima kasih.